Film Jepang yang satu ini tuh dirilis pada tahun 1983. Isinya tentang begituan dan begituan. Pokoknya lebih baik aku sarankan kalian tonton pas habis berbuka aja atau malam-malam lah. Nggak banyak yang bisa di-review di film ini karena memang fokusnya utamanya hanya adu mekanik, bertukar, atau pergantian pemain. Ya, tau lah ya maksudnya. Di awal film ada pasangan suami istri yang sedang dalam masa yang nggak baik-baik saja. Intinya sang suami yang bernama Hiroaki lagi bete sama istrinya bernama Koyuki karena nggak mau menuruti permintaannya. Hiroyuki mau Koyuki berpose layaknya model majalah-majalah yang lagi trending pada masa itu. Tujuannya supaya lebih bersemangat saat mau tempur. Tapi Koyuki nggak mau karena dianggap aneh dan lucu. Alhasil Hiroaki kesal dan ngambek padanya. Udah kayak anak kecil aja yang nggak dibelikan permen. Di sisi lain ada seorang pria parubaya bernama Akane, tajir dan punya usaha kafe. Malam itu dia menjemput istrinya yang bernama Yumiko sebagai pengelola kafe tersebut, dibantu oleh asistennya. Usaha mereka lancar jaya, bahkan tiap malam nggak pernah sepi dari pengunjung. Sementara itu pria ini bernama Eiji. Kali itu dia diundang oleh Akane ke apartemen buat minum-minum bersama. Ya, biasalah tongkrongan bapak-bapak. Namun ketika hendak masuk lift, ada seorang tante yang buru-buru mau masuk juga. Namanya Kei. Kei ini ternyata udah kenal sama Eiji. Kei agak jahil kali itu. Dia ngajak Eiji ke apartemennya sambil tangannya tuh kemana-mana. Tahu lah ya ngapain. Intinya ya begitu lagi. Namun Eiji nggak mau meski Kei terus memohon. Atau mungkin jangan-jangan Kei ini lagi teler. Eiji tetap kekeh pergi ke apartemen Akane yang nggak jauh kamarnya dari Kei. Hanya satu lantai aja di bawah. Dia disambut Akane dan Yumiko. Ternyata mereka membicarakan masalah bisnis dan sesuatu yang bakal mengubah perilaku mereka. Ngobrol panjang sambil minum-minum, akhirnya mereka bertiga agak teler dan sedikit sempoyongan. Disitulah tiba-tiba saja Yumiko menjadi polosan lalu tancap gas sama Akane. Disaksikan sama Eiji. Eiji yang diajak berusaha nolak meski tetap kena serangan juga dari Yumiko. Gak bisa aku tampilin ya mereka lagi ngapain. Pokoknya saranku kalian tonton aja film fullnya dan aku yakin kalian pasti tahu lah carinya di mana. Eiji berusaha keluar dari apartemen Akane dan berhasil meninggalkan mereka yang masih tempur. Saat mau masuk lift, pengen turun, tiba-tiba saja di dalam lift tuh ada Kei. Sepertinya dia masih pengen ngajak Eiji. Eiji yang udah hampir tumbang akhirnya berhasil ditarik sama Kei. Hingga endingnya, ya terjadilah. Sementara itu Hiroaki dan Koyuki terlihat kejar-kejaran. Hiroaki ngambek dan mau selingkuh aja lah kalau Koyuki nggak mau menuruti kemauannya. Dia melipir ke kafe siang yang isinya bule-bule semok. Karena nggak tahan lihat Hiroaki bertingkah seperti itu, akhirnya Koyuki mau menuruti kemauannya. Foto dan berpose bagaikan model. Meski terpaksa, namun Hiroaki jadi senang. Ada-ada aja orang-orang gini. Sejak habis main sama Kei, Eiji menjadi lebih dekat dengannya. Saat itu, Eiji ngajak Kei ikut dengannya ke kafe milik Akane lalu memperkenalkannya pada Yumiko. Suatu hari Hiroaki bertemu dengan Akane, ngajak pasangan masing-masing. Sepertinya mereka mau mengadakan suatu acara, mungkin makan-makan atau sejenisnya. Namun ternyata bukan itu. Mereka check-in di hotel yang mewah, dibayarin sama Akane, lalu berempat saling jual beli serangan. Aduh, gak bisa berkata apa-apa lagi dah tentang film ini. Jadi tujuan mereka tuh ya hanya itu. Namun sejak aksi membagongkan tersebut membuat hubungan Hiroaki dan Koyuki makin lengket. Gak ada lagi ngambek-ngambekan gak jelas. Hingga suatu hari mereka diundang semuanya oleh Akane dan Yumiko datang ke sebuah villa milik kenalan Akane yang bernama Sawada. Malam itu hampir gak terlaksana acara mereka karena Eiji membawa pasangan yang bukan istrinya, yaitu Kei. Namun Yumiko membolehkan karena mereka udah saling kenal sebelumnya.
Mereka-mereka semua di sana bukan mau acara makan-makan atau berbisnis, melainkan pertukaran pemain. Masing-masing udah memilih kartu yang akan mencocokkan satu sama lain. Hingga akhirnya aksi mereka dimulai. Kay berterima kasih udah dibawa ke acara tersebut. Tapi begitu dia pulang, suaminya yang seorang pilot datang tiba-tiba. Kay sangat senang dan ternyata Kay ini udah menikah. Selama ini dia tuh ternyata kesepian, makanya dia rela ikut-ikutan sama mereka. Tapi Kay memutuskan untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Sementara Hiroaki, Koyuki, Akane, dan Yumiko masih terus bertemu membicarakan mau di mana lagi mereka akan beraksi nanti. Ya, itulah tadi alur cerita film Hoteru Hime. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.